kita mencintai seseorang karena Allah, hingga rela kehilangan segalanya demi mempertahankan iman? Abu Bakar Asy-Syiddiq melakukannya. Ia mencintai Rasulullah bukan karena darah, bukan karena harta, tapi karena keyakinan bahwa kebenaran harus dijaga, walau harus menanggung segalanya. Inilah kisah sahabat yang hatinya sepenuhnya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan menelusuri kisah luar biasa dari seorang sahabat yang menjadi teladan keimanan, kejujuran, dan pengorbanan. Sosok yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW dalam suka dan duka, dalam damai maupun bahaya. Dialah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an, sahabat terdekat Nabi, khalifah pertama dalam sejarah Islam, dan manusia yang dijanjikan surga oleh Allah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, dari suku Quraisy di Makkah. Ia dikenal dengan julukan Asy-Syiddiq, yang berarti sangat membenarkan, karena ia selalu membenarkan setiap perkataan Rasulullah SAW tanpa ragu sedikit pun. Bahkan ketika banyak orang menolak dan mencela Nabi, Abu Bakar tetap teguh berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka sungguh aku membenarkannya." Dari sanalah lahir julukan mulia yang terus melekat sepanjang masa. Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan lembut hati. Sebelum Islam datang, ia sudah dikenal di kalangan Quraisy sebagai orang yang tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah menyembah berhala, dan selalu menjaga kehormatan. Ketika cahaya wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menjadi orang dewasa pertama yang memeluk Islam tanpa keraguan sedikit pun. Ia tidak meminta bukti atau mukjizat. Cukup baginya kejujuran Nabi yang sudah ia kenal sejak lama. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara diam-diam, Abu Bakar adalah orang pertama yang berdiri di sampingnya. Ia menggunakan kedudukannya di masyarakat untuk mengajak orang-orang terdekatnya masuk Islam. Berkat dakwah lembutnya, banyak tokoh besar kemudian masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Semua mereka adalah sahabat besar yang menjadi tonggak kekuatan umat Islam di kemudian hari. Abu Bakar tidak hanya beriman dengan lisannya, tetapi juga dengan seluruh hartanya. Ia dikenal sebagai sahabat yang paling banyak berinfak di jalan Allah. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk bersedekah di jalan Allah, Umar bin Khattab datang dengan separuh hartanya. Namun ketika Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang mengungguli Abu Bakar dalam hal ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lail ayat 17-21, "Dan kelak orang yang paling takwa akan dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan diri, dan tidak ada seseorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, melainkan ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak ia benar-benar akan mendapat kepuasan." Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai gambaran keikhlasan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang berinfak bukan untuk pujian, melainkan murni karena cintanya kepada Allah. Keimanan Abu Bakar juga tampak jelas dalam saat-saat paling genting dalam sejarah Islam. Ketika Rasulullah SAW dan beliau berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Dalam perjalanan yang penuh bahaya itu, hanya Abu Bakar yang menemani Nabi. Mereka bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari, sementara para musuh Quraisy mencarinya ke segala penjuru.
Ketika para pengejar hampir mendekati pintu gua, Abu Bakar berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita." Nabi menjawab dengan tenang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, ayat 40. "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kalimat itu menenangkan hati Abu Bakar. Ia sadar, perlindungan Allah lebih kuat dari segala rencana manusia. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa keimanan sejati tidak hanya tampak saat lapang, tetapi juga diuji saat ketakutan dan bahaya menghampiri. Setelah hijrah dan Islam semakin berkembang, Abu Bakar selalu menjadi tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap peperangan besar, ia berada di garis depan. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua perjuangan besar umat Islam. Namun yang paling menonjol darinya adalah kelembutan hati dan kasih sayang kepada sesama. Rasulullah pernah bersabda, "Orang yang paling amanah terhadapku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seorang kekasih di dunia ini, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam sudah cukup bagi kami berdua." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan menjadi bukti betapa besar kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seluruh Madinah diliputi kesedihan dan kebingungan. Banyak sahabat tidak mampu menerima kenyataan itu. Umar bin Khattab bahkan sempat berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, akan kupenggal lehernya." Namun Abu Bakar, dengan keteguhan imannya, berdiri dan berkata dengan lantang di hadapan umat, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Lalu beliau membaca ayat dalam surah Ali Imran, ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ucapan itu menenangkan seluruh hati kaum muslimin. Tangisan berubah menjadi kesadaran. Mereka memahami bahwa risalah kenabian telah selesai, namun perjuangan Islam harus terus berjalan. Dan dari momen itulah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama umat Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi masa yang sangat berat. Banyak suku Arab yang murtad setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang menolak membayar zakat. Namun Abu Bakar tegas berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena zakat adalah hak yang diwajibkan dalam harta." Ketegasan inilah yang akhirnya menyelamatkan kesatuan umat Islam. Ia memerangi kaum murtad dan berhasil menegakkan kembali keutuhan negara Islam. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, sekitar 2 tahun, Abu Bakar juga memulai langkah besar dengan mengirim pasukan ke luar Jazirah Arab untuk menyebarkan dakwah Islam ke negeri-negeri sekitarnya. Ia juga memerintahkan pengumpulan mushaf Al-Quran agar wahyu Allah tetap terjaga untuk generasi setelahnya. Semua ini menunjukkan pandangannya yang luas dan cintanya yang mendalam kepada agama Allah. Walau menjadi khalifah, Abu Bakar tetap hidup sederhana. Ia tidak mengambil kekayaan dari Baitul Mal. Setiap hari, ia masih berangkat ke pasar untuk berdagang, hingga para sahabat meminta agar beliau diberi tunjangan agar bisa fokus memimpin umat. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, dan makannya pun seadanya. Ia pernah berkata, "Kekuasaan ini bukan kehormatan, melainkan ujian yang berat." Kerendahan hatinya menjadikan dirinya contoh kepemimpinan yang bersih dan ikhlas. Menjelang wafatnya, Abu Bakar berpesan agar umat Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, karena melihat ketegasan dan keadilannya. Dalam detik-detik akhir hidupnya, Abu Bakar menatap langit dan berkata dengan lembut, "Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai pertemuan denganmu yang paling Engkau ridai." Lalu ia pun menghembuskan napas terakhirnya bulan Mesian pada usia 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, di dalam Masjid Nabawi. Hingga hari ini, jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia meneteskan air mata ketika berdiri di depan makam itu, mengingat kesetiaan dan pengorbanan sahabat sejati ini. Kisah Abu Bakar Asy-Syiddiq mengajarkan kepada kita bahwa keimanan bukan hanya kata, tetapi keyakinan yang diikuti dengan pengorbanan. Ia membuktikan bahwa kekuatan seorang mukmin tidak diukur dari fisik, tetapi dari keteguhan hati dalam membela kebenaran. Ia juga menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keikhlasan, bukan ambisi dunia. Semoga kita bisa meneladani kejujuran, kelembutan, dan keberanian Abu Bakar dalam menjalani kehidupan. Karena seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Ayat ini menggambarkan kesetiaan Abu Bakar dan para sahabat dalam memegang janji iman mereka kepada Allah. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah bukti bahwa cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya akan melahirkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Namanya akan selalu dikenang, bukan karena kekuasaan, tetapi karena keimanan yang murni dan pengorbanan yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani para sahabat Nabi, yang mencintai mereka dengan cinta yang tulus, dan semoga kita dikumpulkan bersama mereka di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin.